Pernah nggak sih ngeliat orang terdekat kita tiba-tiba lupa nama kita? Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan tapi kemudian hilang kebiasaan itu, atau taruh barang lupa terus nggak tahu ada di mana, ngitung susah. Nah kebetulan teman-teman saya tuh punya teman saya ini namanya DY Suharya. Beliau adalah founder dari Alzheimer Indonesia dan juga Regional Director Asia Pacific Alzheimer Disease International. Saya telepon DY waktu itu karena it happened to my family. Jadi ayah mertua saya itu terkena stroke 2 kali dan kemudian mulai demensia, atau yang kita kenal pikun. Terus orang Indonesia kayaknya kebanyakan kalau pikun tuh makin tua makin pikun tuh udah lumrah gitu. Saya ngobrol karena saya tahu nih teman saya si DY ini benar-benar terlibat dan mendirikan Yayasan Alzheimer di Indonesia. Saya tanya, saya konsultasi, saya ngomong sama isu saya dan segala macem. Sekarang DY-nya ada di sini bareng kita. Keren nggak tuh? Hai DY. Hai Erwin. Apa kabar lo? Baik. Sehat dong? Sehat. Ya, DY. Ya. Ada minum, ya. Ada ngobrol-ngobrol kayak biasa. Ya. Terus gue pengen tahu banget DY, kenapa sih lo terlibat mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia, terlibat juga di forum internasional dan aktivitas segala macam. Apa alasan dibalik itu? Ya kan? Suatu hal yang mustahil. Oke, kata kuncinya kualitas hidup, Win. Kualitas hidup. Ya. I didn't expect that response. Kualitas hidup. Iya. Jadi my late mom, karena beliau sudah pass away di hari Kartini 21 April 2017, itu forever legacy-nya karena dia menunjukkan gejala-gejala lupa-lupa, marah-marah dan sebagainya, dan sampai satu keluarga terdampak kualitas hidupnya. Kan ini kirain nyebelin, mood swing. Ternyata ada penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi otak lainnya. Dan kemudian kualitas hidup jadi menurun. Jadi turun semuanya. Bayangin aja, otak kita, brain utama itu hang. Iya. Jadi semuanya terganggu. Kayak komputer. Iya. Hang komputernya. Iya. Mesin di dalamnya hang. Betul. Yang nggak bisa operate dengan baik dong ya. Betul. Makanya tagline kita jangan maklum dengan pikun. Karena pikun dianggap lumrah. Jangan maklum dengan pikun. Iya. Pikun nggak boleh dianggap lumrah. Iya. Karena itu bisa berdampak ke orang-orang di sekeliling kita. Betul. Dan itu it happened to your mom. It happened to my your mom. late mom. Yeah. So 2009 akhirnya kita dapat diagnosa, padahal 20 tahun sebelumnya dia udah nunjukin gejala-gejala lupa-lupa. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kayak apa gejalanya? Gejalanya sering ulang-ulang semuanya. Wow, catet ngomong ulang-ulang. Suka marah-marah, tapi beberapa menit kemudian happy lagi. Interesting. Terus nuangin air tumpah-tumpah. Gangguan visuospasial. Motorik, ngukur segala macam. Exactly. Sebelum lo terusin lagi simptom-simptom lupa atau demensia, gue punya beberapa pilihan batu-batu nih DY. Oke. Ada tulisan-tulisan di atas batu-batu. Lo boleh pilih satu. Oke. Dan lo tunjukin. Ya. Dan kenapa lo pilih itu? Gue pilih ini. Apa sih? Coba. Harmony. Wah. Udah 2 orang aja yang pilih Harmony. Oh gitu. Kenapa DY? Kenapa ini yang lo pilih? Karena dalam situasi apapun lebih penting untuk adjusting and making things in harmony daripada kita ngotot-ngototan. Jadi waktu itu nggak ada yang percaya when I said there's something wrong with my mom's brain gitu. Nggak ada yang percaya. Kakak-kakak lo. Padahal nggak percaya juga, in denial dong. Enggak, siapa yang sakit? Nggak ada yang sakit. Ini nyebelin aja orangnya. Jadi satu orang demensia dengan ciri-ciri tadi, lupa-lupa dan sebagainya, itu meluluh lantakan, memporak-porandakan dinamika harmonis tidaknya keluarga. This is why it's important.
Jadi satu orang kena demensia atau Alzheimer nanti ceritain ya, maksudnya apa itu stagingnya gitu. Tapi karena satu orang di keluarga terkena penyakit demensia atau Alzheimer, satu rumah juga ikut menderita ya. Sangat. Dan kualitas hidupnya jadi terganggu dong. Betul. Makanya begitu kunjungan ke dokter dimulai dari gizi buruk. Kok bisa my mom bisa kena gizi buruk? Kirain adanya cuma di daerah terpencil lain gitu. Ternyata karena dia lupa makan. Dan dia sibuk ngurusin keluarga, dia sendiri nggak mikirin dirinya sendiri. Itu kecenderungan perempuan atau ibu tuh all out-nya kayak gitu. Betul. Jadi apakah salah satu triggernya orang yang kena demensia itu juga karena malnutrisi? Salah satu triggernya namanya faktor resiko. Faktor resiko. Depresi, malnutrisi, hipertensi, banyak hal faktor. Jadi kayak mertua gue itu 2 kali kena stroke, light stroke, itu kemudian sekarang beliau jadi demensia. Ya. Jadi hati-hati, makanya sebaiknya kalau kita medical check up, kita minta my brain dicek juga dong level kesehatannya. Fungsi ginjal bagus, fungsi jantung bagus, tapi fungsi otak nggak banyak. Iya, benar banget. Iya. Karena yang dia dideteksi di organ yang sakit gitu kan. Betul. Tapi nggak pernah jauh ke atas gitu. Iya, padahal ada instrumennya untuk bisa mendeteksi dini. Oh, ada. Tapi interesting ya, Dewa. Iya. Lo ngalamin itu, tapi satu rumah nggak ada yang tahu 20 tahun yang lalu, terus tiba-tiba itu terdeteksi gitu. Iya. Berarti ada triggernya dong yang bikin akhirnya something wrong with my mom. Iya. Apa tuh, Dewa, triggernya? Triggernya itu tadi perilaku dia yang ulang-ulang dan dia naik turun emosinya. Makin sering intensitasnya maksudnya. Jadi semua trigger itu problem kalau intensitas dan frekuensinya meningkat. Jadi orang misalnya kelupaan kunci, kelupaan parkir di mana. Waduh. Itu demensia bukan? Iya. Naruh barang lupa. Katanya juga lo pernah bilang gue ngitung susah, nggak bisa duit, ngitung bayar duit di kasir. Temenin dia ke supermarket sekian ribu gitu. Dia buka dompetnya, nggak keluar uangnya. Karena kusut. Karena nggak tahu yang 10.000 yang mana, 50.000 yang mana, 100.000 yang mana. Pakai kaos kaki kiri kuning, kanan merah. Itu bukan lagi ngetren? Sekarang ya? Iya sekarang. Iya. Di waktu itu agak-agak ini kenapa sih? Gitu. Jadi nggak bisa tidak bisa koordinasi otaknya gitu dan motoriknya. Ya fungsi otaknya terganggu. Fungsi otak. Nah jadi karena itu kayaknya perlu support group ya gitu. Jadi didirikannya Alzheimer Indonesia karena I feel nggak mungkin sendirian nih kayak gini, pasti ada orang-orang lain. Karena dalam konsultasi mendapat diagnosa ke dokter, berapa menit sih kita bisa konsultasi ke dokter? Paling banyak. Habis itu kan kita perlu curhat, perlu tahu baiknya gimana ya ngerawat dari pagi sampai malam dan sebagainya. Makanya itu lo dirikan Yayasan Alzheimer Indonesia tahun 2013. Betul. Karena nyokap. Yes. Jadi kalau nyokap lo nggak kena penyakit Alzheimer, gue udah di Australia jadi kerja di institusi dan sebagainya, dan tadinya mau ke sana gitu. Jadi kan. Diwai pernah ngobrol juga sama saya suatu saat, cerita bahwa pada saat itu sedang mengejar PhD di Australia. Terus kemudian orang tua ayah telepon bahwa ibu sakit. Betul. Terus lo kepikiran, gue gimana nih? Gila, ini kan udah mimpi gue kan. Lo udah ngebayangin lo kan ngajar di universitas terkenal itu. Lo udah establish hidup lo, udah lifestyle, mobil segala macem. Terus tiba-tiba bokap telepon dan lo anak paling bungsu kan. Betul. Yang lain udah pada menikah semua kan. Jadi kayaknya anak paling bungsu nih ya udah nih, belum menikah ya urusin nyokap dong. Betul. Itu kan, tapi itu kayak bokap lo minta atau kasih pilihan? Pada saat minta. Dan bokap gue bilang, kan gue waktu itu kuliah public health communication, malu banget belajar public health komunikasi, nyokap sakit, terus yang dicari PhD atau profesi dan sebagainya. Di saat itu gue percaya ternyata memang ada yang lebih powerful. Dari apa yang kita udah rencanain? Kita udah rencanain, tapi yang lebih powerful bilang ini ada yang bisa lebih mengaktifasi potensi ilahi. Aduh, berat sekali bahasanya. Ulang dong Dewa, mengaktifasi potensi ilahi. Ya, kita semua tuh punya potensi.
True. potensi ilahi. Yeah. Mau diaktifasi apa enggak terserah kita. Bener. Kalau waktu itu aku pilih PhD, aku nggak dapat kesempatan ngerawat mama kan? Iya. Nggak dapat. Dan lo nyesel pasti dong. Oh, udah pasti. Masa pilih gelar? Iya, gila kan? kali, anak durhaka kamu. Juara. Bawang putih gitu kan. Bawang putih kan ya? Kalau bawang merah baik ya? Apa gimana sih? Kebalik. Kebalik. Bawang merah kamu pedes. Iya. Jadi waktu itu ada pilihan, semua PhD kesempatan tinggal di Australia, living a very convenient lifestyle, dilepas untuk hal yang unknown. Tapi it's about your mother. True. So I chose the unknown. Jadi semua bubar. Pulang. Lo udah pulang. Ngurusin. Kukut-kukut. Udah 1 tahun. Pada saat bokap cerita, terus lo pulang, yang lo lihat persis seperti yang lo bayangin on the way from Australia back to Jakarta. Yes. Jadi waktu bokap telepon. How do you feel at that time? Devastated. Yeah, of course. Sad. Nyokap waktu itu lagi kayak gimana pas lo pulang? Semua makanan yang dimakan pahit. Sedih banget. We're into food. All the food, glorious food, itu nggak ada rasanya dan pahit. Ada pengaruh. She said so. Yes, rasanya begitu. Terus dia juga nggak inget beberapa orang gitu. Yang dekat. Yang dekat. But she remember you, right? She only remembers me at that time. Oh ya? Yes. Kakak-kakak lo? Nggak terlalu diinget waktu itu. Kamu siapa? Ini siapa? Iya, ada anak gitu. mama gitu. My dad nemenin dia mandi, pegang tangannya ke toilet. Jangan pegang-pegang, saya punya suami. What? My dad was like, I am your husband. That's so sad. It is sad. And then I said, Daddy, ini memang proses dari penyakit ini. Pada saat itu lo udah tahu nggak simptom-simptom? Udah. Jadi gara-gara itu, I learned everything about dementia Alzheimer. I ask around, I read all the literature dan sebagainya, dan I realize tidak cukup hanya mendapat diagnosa, tapi yang penting sebenarnya justru post diagnostic support. Setelah diagnosa harus ada dukungannya. Jadi kasihan sekali dong ya buat saudara-saudara kita yang mungkin di keluarganya ada, tapi that post diagnosis support itu nggak ada yang aware. Iya. Jadi dia kayak sendirian gitu kan. Betul. Terus orang keep blaming gitu, lo aneh gitu ya. Betul. Ada beberapa lansia-lansia banyak yang di-abuse kan. Financial abuse, mereka lupa taruh semua saham-saham dan sebagainya. Ada lagi physical abuse, yang dikejar, dikeroyok dan sebagainya. So it's really a psychosocial issue, tidak hanya isu kesehatan. And that's why dengan Alzheimer Indonesia yang mau 10 tahun, and you're as my dear friend, you're there from the very beginning when the journey of caring, konser kita bikin dan sebagainya. I think it's growing now. People makin tahu tentang isu ini. Hal-hal yang dulu I did to my mom, misalnya dia ngomong apa diulang-ulang, kok ulang-ulang terus sih gitu. Nggak boleh ngebentak orang tua. Di kitab suci mana juga dikasih tahu kayak gitu. Jangan ngebentak orang tua. Ya kan yang nonton nih dengerin loh, nggak boleh. Karena kalau kita ngebentak orang tua, kekebalan tubuh kita menurun, kekebalan tubuh yang dibentak juga turun. Nah itu bukan faktor resiko kesehatan kan? Iya. Gitu. Tapi dan juga yang penting itu ada quality time-nya gitu. Mendingan di plan jauh-jauh hari dan sebagainya. So I felt lucky when dapat kesempatan di balik bisa itu semua rawat mama, nyokap. Abis ngerawat bisa bikin buku, bisa bikin pertemuan, bisa bikin berbagai hal yang bisa membantu keluarga lain biar pada tahu mesti ngapain nih journey-nya gitu. Dewa, jadi kalau misalnya ada orang di rumah yang ada simptom-simptom yang lo bilangin itu, secara mental kita mesti ngapain, Dewa? Ya, ini namanya 10 gejala Alzheimer. Nah, mampus kan lo. Oke, sebelum dibacain. Tadi bacain nih ada 10 gejala, kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Yes. Tunggu ya, habis ini. Banyak orang juga nggak tahu apa perbedaan demensia dan Alzheimer, sama nggak sih, gitu kan? Tapi sebelum kita masuk ke situ, mumpung ada Diwai teman saya, tadi Diwa udah cerita bahwa ada 10 gejala yang perlu kita
waspadai. Nah, ini sudah ada dan akan dikumandangkan biar kita tahu juga. Silakan dia. Demensia adalah payungnya. Demensia adalah payungnya. Gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Oke. Alzheimer is the most common dari tipe demensia itu. Robin Williams kena Lewy body dementia, masuk di halusinasi, makanya dia bunuh diri. Iya. Ada yang Alzheimer ini kuatnya di gangguan daya ingat. Jadi kalau si demensia itu tadi yang sebutin, Alzheimer tuh lebih langsung ke otak. Alzheimer itu salah satu komponen dari demensia, semuanya berhubungan dengan otak. Tapi Alzheimer yang paling banyak kasus di seluruh dunia. Oke. Iya. Karena orang mungkin menganggap kayak pikun itu lumrah. Biasa aja. Kacamata ketinggalan di kulkas sekali dua kali, namanya. Kacamata bisa ketinggalan di kulkas? Di mana-mana bisa. Information overloaded, saking sibuknya. Kayak sosial media dong. Gitu ya. Hyper connected world, you know. So many information and then we confused. Oke, Dewa. Too much information, yes. Yeah. 10 gejala kalau ada di sekitar kita, gangguan daya ingat, nanya-nanya berulang-ulang, sulit fokus, nggak bisa masak, mestinya garam, nggak taunya gula. Sulit melakukan kegiatan familiar, biasanya bisa nyetir, agak bingung ke kiri ke kanan, ada kasus yang mobil nabrak dan melawan arus. Iya. Terus udah gitu disorientasi. Ini sekarang di mana ya, di rumah anak atau di rumah sendiri? Kesulitan memahami visual spasial, nggak bisa jaga jarak, ngenalin diri sendiri di cermin aja nggak bisa. Gila. Emang ini efeknya bisa kayak gitu. Happens, yes, definitely. Gangguan berkomunikasi, bingung itu siapa ya, gitu, lama gitu. Atau ini apa ya, ini apa, nggak bisa menarasikan, mengartikulasikan. Iya, naruh barang nggak pada tempatnya. Semua asisten rumah tangga nggak ada yang betah karena dituduh nyuri. It happened to your mom in your household. Yes, in the household. Selalu begitu. Salah membuat keputusan, bayar tadi salah, mestinya 50.000 dia keluarin 500.000. Gila, beneran? Oh iya, beneran di depan mata. Kan waktu itu nggak tahu itu penyakit. Ini apaan sih gitu kan? Jadi ribut, jadi tidak harmonis gitu kan jadinya. Jadi nggak bisa decide. Itu masuk ke konteks pengambilan keputusan. Nggak bisa menentukan, nggak bisa mengambil keputusan. Iya. Ini yang mana? Yang biasanya dia udah familiar kan? Iya. Sekarang jadi ingat kenapa waktu bilang mama kesana atau mau ke situ gitu. Terserah. Ternyata karena udah nggak nyampe untuk bikin keputusan. Dulu wah, itu jangan-jangan yang lagi pada pacaran gitu kan, bucin-bucin. Mau kemana lo? Mau ngafe apa mau ini? Terserah. Jangan-jangan alasan dia untuk dulu. Ganti pacar. Dicek level otaknya sehat apa enggak. Menarik diri dari pergaulan. Nggak pernah mau nemenin kekawinan. Nyokap karena juga gitu. Ini apa? Antisocial. Ada rasa tidak nyaman, keramaian dan sebagainya. Perubahan perilaku dan kepribadian, emosinya berubah drastis, curiga, depresi, paranoid dan sebagainya. Jadi benar-benar menderita dong satu rumah ya Diwai pada saat itu. Menderita. Itu berapa lama nyokap dari akhirnya dideteksi sampai akhirnya dipanggil Tuhan? How long does it take? 8 years. 8 tahun. Ya. Tapi 8 tahun itu karena tahu apa itu demensia Alzheimer, ada komunitas yang dibangun, jadi lebih fulfilling. Karena semua sementara, gak ada yang kekal. Pasti. Jadi kadang-kadang orang suka caught up dengan derita dan menjadi orang paling malang sedunia gitu. Paling hina, paling nista, pokoknya gue hina banget deh. Iya. Padahal gue paling malang. Padahal itu sebenarnya salah satu temporary dan salah satu kesempatan untuk maksimalin potensi ilahi dan melakukan yang terbaik. Mereka ngerawat kita berapa tahun sih sampai kita jadi seperti sekarang. So that's why the yayasan non-profit didirikan, karena bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang demensia yang ngerawatnya dan seluruh lintas generasi. Jadi kalau orang kena demensia atau Alzheimer, stagingnya 8 tahun gitu Dewa? Dari research menyatakan sejak didiagnosa sampai meninggal itu sekitar hampir ada yang 5 sampai 15 tahun. Lo pernah bilang sama gue katanya sekarang tuh orang-orang yang kena penyakit demensia atau Alzheimer tuh usianya makin turun ke bawah. Is that right?
Early onset demensia. Yeah. Jadi demensia itu 60 ke atas resikonya lebih besar. Itu lansia soalnya. Tapi ada yang umurnya 50-an dan 40-an di luar negeri yang udah demensia. Ada faktor genetik familial Alzheimer, ada faktor brain damage, jatuh, kecelakaan dan sebagainya, ada faktor depresi yang berkepanjangan. Itu trigger semua. Betul. Oke, ceritain dong apa yang udah dilakukan di Yayasan Alzheimer Indonesia. Iya. Alzheimer Indonesia melakukan berbagai kegiatan online offline karena pandemi. Jadi orang-orang demensia dan caregivers nggak ngerasa sendiri lagi. Kegiatan post diagnostic support, ada fisioterapi, okupasi terapi, memberikan counseling, ada care navigators, membantu menavigasi journey dan sebagainya, support group dan sebagainya. Jadi, home visit. So people can ask you and join this organization. Bisa bergabung. Kalau gitu mereka mesti kemana di Wai? Ke www.alzi.or.id atau ke hotline kita 0811 822 594. 0811 822 594 594 atau ke www.alzi.or.id. Jadi connect aja atau di Instagram juga ada. Instagram Just connect. Alzi_Indonesia. Just connect. Tagline kita jangan maklum dengan pikun, dan buat yang anak muda, stop galau, dampaknya bisa terasa di hari tua. Stop galau, dampaknya bisa terasa di hari tua. Kacau. Nah, ini gue yakin pertanyaan-pertanyaan ini nggak akan bikin lo galau. Karena ada sekejap dulu ya. Stop galau, sekejap. Ini ada numbers of questions. Ada yang bisa lo jawab. Kalau lo merasa bingung, lo bisa bilang pas. 1 menit. Gantian lo nggak boleh galau nih. Jadi lo bisa bilang lo langsung jawab, atau kalau lo nggak mau jawab atau masih mikir, lo bilang pas. Rekor terakhir yang datang ke sini bisa tadi berapa ya? 17. In 1 minute, 7 menit, 17 pertanyaan dia bisa jawab in 1 minute. I don't know about you ya. Pressure is on. Jangan galau. Jangan galau. Nah, ini membantu mengurangi resiko pikun. Siap ya? Iya. Oke. Lebih baik kutuan atau korengan? Kutuan. Piercing atau ditato? Ditato. Dikejar soang atau dikejar ayam? Kejar ayam. Lebih baik kecebur di lautan atau kesasar di hutan? Kecebur di lautan. Dipilih mana? Disakitin atau nyakitin? Nyakitin. Susah ya. Apa arti cinta menurutmu? Giving. Minum jamu pahit atau minum air garam? Air garam. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam bakar. Ketiduran di bar atau di kuburan? Di bar. Pilih keasinan atau kemanisan? Keasinan. Pilih bucin atau diduain? Bucin aja deh. Jadi pencuri atau penyelundup? Penyelundup. Amerika atau Eropa? Eropa. Korea atau Jepang? Korea. Lebih baik nyanyi vals atau nyanyi cempreng? Nyanyi vals. 1 kata tentang sosial media. Distraction. Pilih dijudesin atau dinyinyirin? Dijudesin. Lebih enak di atas atau di bawah? 18 almost. 17. Apaan sih? Itu apaan sih kayak gitu pertanyaannya, ampun deh. Gak boleh marah, gak boleh baper. Sengaja dong. Itu interesting loh. Iya loh. Apa-apaan sih gitu. Berapa menit tuh? 1 menit. Gila. Ya ampun. That's it. And you know the true colors ya? Iya kan isi kepala dan segala lucu ya. Lucu. Jadi balik lagi tadi ya, udah banyak yang dilakuin, udah 10 tahun lebih. Terus lo pasti seneng banget dong ya bisa giving information and support to all Indonesian people and community. Yes. Tidak hanya seneng, Win. Jadi penyakit my mom membuat I can aktivasi potensi komunikasi, all these skills yang kalau kata Steve Jobs, connecting the dots. Kita kan nggak tahu apa dan sebagainya. Kenapa kita waktu kecil jadi juara pidato SMP dan melakukan berbagai lomba puisi dan sebagainya. Ternyata semua jalan hidup kita itu mempersiapkan kita untuk mengaktifasi potensi itu, in my opinion. Potensi ilahi kita diaktifasi lewat apa yang kita lakukan. So, lewat Alzheimer Indonesia,
Mudah-mudahan anak-anak muda makin banyak yang spend quality time sama with their orang parents, tuanya, with their parents, loved ones. with loved ones. Dan kalau main gadget jangan di depan mereka yang sepertinya they're not important to them. Iya, itu kayak fubbing gitu, tau gak sih? Fubbing, kayak, ya. Right? Fubbing, Kayak ya. kita lagi meeting, kita lagi hangout bareng-bareng, terus semua orang pada main gadget. Gue gini, lu mendingan di rumah aja gitu. Iya. Atau kayak keluarga family dinner Iya. atau lunch together. Iya. Tapi semuanya sekeluarga sibuk main handphone. Gue bilang, lu mendingan di rumah aja pesen makanan, ya kan? Iya. Lu makan sendiri main gadget. Gue maksudnya ya itu yang dilakukan di rumah. Kita tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan sosial media ketika kita lagi makan, Ya. lagi interact sama orang, kan? Betul. Iya. You give your undivided attention and your time. Betul. So, lansia ini ada yang komplain bilang, boleh nggak kamu bicara depan anak-anak muda? Bilangin dong kalau mereka mau nengok. Kalau perlu, Eyang diajak main juga pakai gadgetnya gitu. Tapi kalau mereka lagi lihat foto-foto yang gimana, itu kan diajak juga ntar yang pengen Kamar lagi. aja. Privacy. Oke. Gitu. So, lewat kegiatan yang kita lakukan itu, it's not only issue untuk orang tua atau lansia, tapi investasikan otak dari sekarang. Olahraga harus konsisten, 30 menit sehari, 150 menit seminggu. Yes, itu gue denger juga tuh ya, 150 menit minimal dalam 1 minggu kan. Yes. Makan buah sayur harus setiap hari. Terus mainnya juga dilatih dengan segala kuis tadi yang seru-seru dan sebagainya. Jadi kayak balancing otak kiri otak kanan juga gitu, dan managing the feeling. Yes. Belakangan ini kan akhirnya terkuak gitu ya. Apa tuh ya bahasa gue, terkuak itu apa ya? Terbongkar tabir. Terbongkar tabir. Udah gila. Orang kuno ngomongnya tabir. Ketahuan kan generasinya. Ketahuan. Kalau orang baper gitu kan, tadi yang lo bilang, orang baper tuh bisa berpotensi kena penyakit Alzheimer atau demensia. Bikin deadline. Jangan baper kelamaan. Jadi baper tuh harus berapa lama? Ditentuin aja, jangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu dan sebagainya. I think 8 seconds is too much juga sih. Wow, bisa juga. Ya kan, misalnya gini, lo ngeselin gue kesel nih kan, terus kita udah selesai nih, kita udah gak ketemu, terus gue gini, kurang ajar sih dia, tadi dia ngomong gitu sama gue, gila dia gak kebayangin ya, dia ngomong di depan orang, gue kan kepikiran ya, itu kan udah lewat ya. Itu terus gue nggak bisa moving forward kan. Jadi pada saat gue lagi jalan, gue mikirin kejadian itu, berarti gue baper di masa lampau gue. Dan udah lewat, akhirnya gue keserobot tukang somai lewat, gue kagak lihat, gubrak gitu kan. Dan itu ngebuka faktor-faktor lo bisa kena penyakit nantinya. Jadi nggak menginvestasikan dengan baik kan? Jadi baper nggak boleh kelamaan, lebih dari 8 detik is too much. Iya kan maksudnya? Boleh. Menurut gue maksudnya. Iya, kalau lo mau bikin 8 detik deadline kan? boleh. Iya kan ya? Jadi maksudnya jangan carry away, jangan ke bawah, jangan kepikiran terus, karena itu bisa berpotensi. Tapi yang gue tahu juga, Margaret Thatcher yang hebat banget itu meninggal karena Alzheimer. How come? Suaminya ya meninggal. Dan dia langsung demensia Alzheimer karena suaminya is the anchor. Support systemnya hilang. Jadi dia feeling so deeply lonely. Lost. Jadi bukan karena dia adalah seorang mantan Perdana Menteri yang membuat dia menjadi Alzheimer, tapi karena tiangnya tuh runtuh. Kenapa tiang runtuh? Itu tadi ya, siklus kehidupan memang hidup mati. Berarti ada kemelekatan, ada attachment. Tuh, tadi ngomongnya tabir, kedua kemelekatan. Tuh catet tuh ya. Catet deh. Ini nggak beda jauh sama anhedonia atau punya isu punya apa? Kalau anak-anak Jaksel zaman sekarang, mental health issue. Ini mental health issue, right? Yes, it's a mental health issue, right? Yes, it's a mental health issues. Jangan dianggap remeh. Gitu. So how can we survive? So, untuk ngurangin resiko demensia Alzheimer dan penyakit mental health lainnya, we have to have a regular activities yang mindsetnya harus investasi. Jadi kalau misalnya ritual itu juga membantu untuk bisa lebih sehat. Olahraga tadi konsisten, 150 menit seminggu. Makan sayur buah konsisten juga. Otak dipakai aktif, social dan sebagainya, walaupun di masa pandemi atau post pandemic dan sebagainya. Jangan baper kelamaan, 8 detik maksimal. Yes, terus doing something volunteering yang social.
Oh. Literature menunjukkan bahwa doing something social dan membangun relationship yang baik adalah salah satu kunci umur panjang. Because we're happy. Yes. We feel worth it. Exactly. Kita merasa berguna gitu Fulfilling. kan. Fulfilling. Yes. 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 And also having that quality time yang regular dan sebagainya. Nah kan tadi. Simple. Ya, simple things. Menurut gue sih is so basic dan we have to have the ability to take care all the basic things. Ya. Karena itu kan fundamental ya Diwai. Ya. Dan apa yang tadi Diwai udah cerita ke kita semua itu kan kegiatan keluarga, ibu, sosial, terus Yayasan Alzheimer Indonesia yang didirikan oleh Diwai Suharya. Tapi bagaimana tentang orang-orang di luar negeri sana? Karena kan Diwai juga adalah seorang Regional Director Asia Pacific Alzheimer's Disease International. Kita pengen tahu juga. Jadi kan kacamata kita nggak cuma ngelihat Indonesia, kita mesti broad-minded. Supaya kita nggak narrow-minded. Abis ini oke, you have to open your mindset. Open up, open up, open up. Jadi emang perlu tuh kita ya dapetin info-info yang penting yang bisa membuat kita mikir kan. Karena kalau hidup dijalanin gitu-gitu aja, ini menurut saya ya, menurut gue teman-teman. Terus kita nggak punya waktu untuk mikir, kayak nggak ada perubahan gitu. Ya. Dan waktu lewat kan. Betul, betul. Iya kan, Wai? Dan apa sih yang terjadi dengan orang-orang di luar negeri? Mereka apa yang lo lihat di sana? Oke. Sebagai pekerjaan lo director gitu ya Asia Pacific. Iya. Karena gue punya pengalaman ngurusin demensia di level nasional. Alhamdulillah di 2016 gue dapat mandat untuk bisa bantu 20 negara di Asia Pasifik. 20 negara di Asia Pasifik. My goodness. Gimana caranya bantu? Thank you for coming loh. Susah sekali ngubungin gue. Gila. Kan you're a kindred spirit friend. Makanya semua orang bisa sibuk, tapi kalau ada yang penting bisa dibikin waktu. Iya, betul. So it's all about priority. Betul. Mau sesibuk apapun dan sebagainya. Karena ini penting for me, our friendship is important. That's right. You allocate time for that. So nggak ada excuse sibuk tuh udah underrated menurut. Betul. In my opinion. Iya, jadi yang di luar yang lo lihat tuh awareness mereka, activity dan segala macam. Jadi di luar, iya enggak juga. Yang advance gitu. itu ada di Australia, di Jepang, di Korea dan sebagainya, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya itu advance. Asia Pacific belum not. Asia Pacific justru ada 55 juta orang demensia di dunia, 23 jutanya di Asia Pasifik, 1,2 juta di Indonesia. Nah, my job adalah bagaimana 23 juta orang demensia itu bisa dibantu organisasi-organisasi yang berfungsi memberikan support, diagnosa, treatment, care dan sebagainya. So, ada negara-negara yang maju, traffic light system tuh hijau gitu ya. Tapi ada negara-negara yang di kuning dan ada yang di merah. Yang merah itu nggak punya program apapun, jadi lebih parah lagi dan sebagainya. Jadi my job adalah negara-negara yang hijau itu membantu yang kuning dan merah. Sharing, kasih materi, datengin ahli dan sebagainya. So that's pretty much ujung-ujungnya di tahun 2025 semua negara di dunia ini harus ngelaporin bagaimana kondisi orang demensia di negaranya masing-masing dan ada pelayanan apa aja, program apa aja di negara masing-masing. Ada ini nggak sih Diwai? Ada behavior yang berbeda satu negara di Asia Pasifik yang tadi lu bilang ada 20 negara. Kalau negara Malaysia tuh gini, kalau negara Singapura tuh gini. Gitu. Kalau Indonesia kan tadi kita udah ngomong, tapi di Asia Pasifik tuh kayak gini-gini. Ada nggak sih perbedaan antara kultur melihat sebuah situasi di rumah mereka dan menanggapinya bagaimana gitu? Ada banget. Indonesia itu ngetop banget di awareness raisingnya. Bisa bikin Monas ungu, semua negara pada ngikut sekarang. Because of you. Collective effort. Semua bisa bergabung dan sebagainya dan berkontribusi. Lalu di negara lain, Malaysia tadi US. Malaysia sangat into investment dengan training dan sebagainya. Jadi mereka memfokuskan dengan training center dan sebagainya. Australia dan Singapura itu teknologi. Jadi semua ada aplikasinya, mau segala macam bisa tinggal klik dan sebagainya. Biar journey-nya dalam caring-nya itu terjamin dan sebagainya. So depending on the country dan depending on the standar atau arah ya dari negara tersebut lain-lain ini. Kalau lo sendiri ngelihat
gerakan awareness yang dilakukan di Yayasan Alzheimer Indonesia, apakah pemerintah kita dan juga masyarakat itu ngelihatnya gimana sih terhadap Alzheimer? Di awal, honest opinion ya? Di awal 2013, makanya kita bikin tagline jangan maklum dengan pikun, itu ternyata dengan kampanye intens itu ada kenaikan 300% orang-orang minta didiagnosa dan dideteksi dini kesehatan otaknya. Ada 3 rumah sakit telepon bilang, ini kenapa pada minta dicek sih otaknya gitu. Gara-gara kamu mikir, that is the impact. That's the impact. Tapi gara-gara impact itulah, makanya di 2016 Menteri Kesehatannya waktu itu Bu Nila Muluk bilang, ya ini creating too much noise ya, kita nggak mungkin bisa kemana-mana, jadinya kita bisa meluncurkan rencana aksi nasional demensia. But it took 3 years dari 2013 sampai 2016. akhirnya pemerintah step up untuk memiliki rencana aksi nasional demensia di 2016 dan rencana aksi nasional lansia di 2020. Paling tidak dari pihak pemerintah sudah menyediakan guideline dan dokumen tersebut. Mungkin when you ask about honest opinion, yang kurang adalah to have this as a real priority, sehingga semua puskesmas itu tahu bagaimana mendiagnosa, deteksi dini dan sebagainya. Dan 20 juta itu banyak sekali loh. That's number Indonesian, no? Apanya? Yang kena Alzheimer 1,2 juta. 1,2 juta itu banyak. Berarti 1,2 juta keluarga. Iya. Dikali berapa keluarga kan? Iya. Satu household gitu. Exactly, banyak. Nah makanya ini something yang it's an invisible disability. Jadi disabilitas yang tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatannya baik-baik aja, padahal. Iya, kayak teori gunung es gitu kan. Betul. We never know gitu. Betul. So we can do better. Pemerintah, civil society, private sector. Makanya mudah-mudahan semua orang bisa berkontribusi dengan cara apapun, menyampaikan tentang pentingnya hidup sehat, menyampaikan tentang stop galau tadi, baper jangan kelamaan, kontribusi keahlian apapun. Contribute lah, because life is about giving, right? Yes. And giving without expecting. Nah, I want to give you something. Asik. Ada buku nih, ada buku. Ada buku lo, ada buku gue. Kayaknya buku lo dulu deh. Boleh katanya lo mau ngasih buku. Gue mau ngasih buku. Dia itu udah bikin satu buku yang pertama, ini buku kedua, ini dan buku ketiga. Kedua. Judulnya Journey of Caring. This is my mom and my dad. Persembahan semua hal yang berhubungan dengan journeying dalam merawat dan mendampingi orang demensia. Thank you, Diwa. Thank you, Erwin. I love you. I love you too, always. Satu lagi mungkin relevan, millennials, stop pikun di usia muda. Investasikan kesehatan otak dari sekarang. Matching sama baju lo. Oh iya benar, cakep. Tuh anak muda, tuh jangan berasa anhedonia, tau gak lo? Growth mindset dong cuy. Sahabatku Yuda Turana kemarin baru jadi profesor. So I'm very proud of him. My partner in crime. Congratulations. Yeah. So proud. And now this is my chance to give you this book. Kita saling giving ya? Iya dong. Kan? Buku ini bisa lo tulis-tulis atau lo gambar-gambar, whatever. About this present moment that you have with us here. Wow. Bisa tulis-tulis sambil lo nulis-nulis. Gua mau kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian, kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Saya kembali bacain ya karena ini penting. Pertama, teman-teman, kalau ada di sekitar kita, orang tua kita, kakak, siapapun deh ya, orang-orang yang kita sayangi gitu. Pertama, mereka mengalami gangguan daya ingat. Itu indikator-indikatornya. Yang kedua, sulit fokus. Ketiga, sulit melakukan kegiatan yang familiar. Yang biasa dilakukan, nulis, baca, nonton, kok lupa-lupa gitu tuh udah mulai kesulitan. Terus, disorientasi. Gue di mana ya? Gue ada di mana nih? Gitu. Kelima, kesulitan memahami visuospasial. Kayak baca, ngukur jarak, tumpah-tumpah gitu ya. Nah ini adalah bagian-bagian penting di mana kita harus tahu banget. Dan keenam adalah gangguan berkomunikasi. 7, menaruh barang tidak pada tempatnya. Nyalain orang gitu kan. Gue pernah tuh dulu ya. Naruh barang di mana gue marah-marah gitu ke orang rumah. Ternyata di tas gue sendiri. Gitu gue tahu di tas gue sendiri, gue diam aja. Kacau. 8, salah membuat keputusan. 9, menarik diri dari pergaulan. Tapi kalau pergaulan yang toksik mesti dibuang lah, ya. Toxic environment, toxic content, toxic people, itu mesti dibuang karena kita mau growth mindset.
10 perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi teman-teman sekalian, ini penting banget buat kita. Kita pengen mengaktifasi potensi-potensi kita. Kita dituntut untuk menjalankan peran kita, mencari purpose kita di hidup ini, supaya mengaktifasi apa ilahi tadi? Potensi ilahi. Potensi ilahi. Itu cuma X Generation tuh yang ngomong ya, dan Diwa yang ngomong. Mengaktifasi potensi ilahi supaya kita jadi berguna hidup. Masa pohon ya, pohon nih, satu batang pohon terus rimbun gitu ya. Dia berguna loh. Pohon itu buat apa? Orang bisa tiduran, orang bisa pacaran, tukang somai jualan di situ. Dia kagak ngapa-ngapain, dia berguna satu pohon. Masa kita hidup kagak ada gunanya? Banget. Iya kan? Iya. Iya. Dan gue nggak sabar pengen baca apa nih? Lo yang bacain? Oh, gue yang bacain. Iya. Oke. Kata kunci, jangan maklum dengan pikun. Do not underestimate memory loss. Sama stop galau dampaknya terasa di hari tua. Juga aktivasi potensi ilahi. Kata-kata kunci. Of course, I say thank you, Erwin, for your never-ending kindness in our friendship, and much love. And jadi kayak matahari ya, menyebar, menebar. Terang. So follow the light. Gue juga pengen ngasih sesuatu lagi buat lo. Ini gak kelar-kelar ya. Ini kan masih 3 jam lagi ngasih. Thank you. This is the gift for you. Thank you so much. Yes. Terima kasih semuanya. Oh ya, gue punya tagline baru. Apa? Dan lo buka dulu dong. Oke, apa? Ini kayak Natal ya, cross kado gitu. Seru deh. Wow, Erwin's friends. Yay. Thank you. Thank you so much. Of course, iya. Oke, ini tagline barunya ya. Lo mesti liatin gue dulu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jadi pesan terpenting buat hidup kita, buat mengaktifasi potensi ilahi. So we need to do what? We have to think right, we have to do right, and we have to speak right. Asik. Coba. Mesti ada asiknya. Coba lo. Gue ulang lagi. Iya dong, lo ikutin. We have to think right. Ikutin gerakan gue tadi. We have to do right. Yes. Dan terakhir gue lupa. We have to speak right. Oke, gue ulang ya. Ya. Think right, do right, and speak right. Asik. Think right, do right, speak right. Asik. Asik. Oke deh kata. Kece badai.